Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang siang teman-teman. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, panjang umur, rezekinya banyak, selalu selamat dunia akhirat, bisa menyelesaikan program sarjana dengan lancar, tepat waktu, dan lebih kelancaran semua hubungan dengan kegiatan kita. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu tentang teknik pengintegralan. Seperti itu. Teman-teman kemarin sudah Bapak ajarkan tentang bagaimana cara teknik pengintegralan dengan substitusi, seperti itu. Lalu teman-teman juga nanti ke depannya dari teknik-teknik pengintegralan itu akan berguna, tujuannya yaitu bisa menghitung luas, bisa menghitung volume, seperti itu, sehingga ini menjadi suatu modal dasar dalam pengembangan ke depannya, seperti itu. Oke, kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang misalkan pengintegralan beberapa fungsi, yaitu fungsi konstanta, eksponen, fungsi trigonometri, fungsi aljabar. Nah, harapkan teman-teman menghafal dan memahami dari beberapa integral itu, dari nomor 1 kalau tidak salah sampai nomor 15, supaya nanti teman-teman tidak terlalu kesulitan dalam memahami selanjutnya. Misalkan Bapak review dulu pada pertemuan sebelumnya, diantaranya adalah misalkan integral KDU. Apa integralnya? Dengan K adalah suatu konstanta. Nomor 1, apa integralnya? Halo? Silakan di-on-kan kameranya, biar Bapak tahu ada atau tidaknya. Silakan. Kalau Bapak punya integral KDU, apa integralnya? Dengan K adalah suatu konstanta. Nomor 1. Integralnya yaitu KU plus C, Pak. KU plus C. Nah, misalkan contohnya integral 3x. Apa integralnya? Integral 3x atau 3dx. Integral 3dx. Apa integralnya? Yaitu 3x plus C. Tinggal tambah 3X plus C. tinggal tambah variabelnya aja. Misalkan Bapak punya integral 4dy. Apa integralnya? 4Y plus C. 4y plus C. Nah, seperti itu penggunaannya. Nah, yang selanjutnya adalah yaitu integral U pangkat R du. Nah, yang nomor 2 dengan nomor 3 seperti itu. Itu ada dua hal yang mesti teman-teman pahami, yaitu ketika R-nya tidak sama dengan negatif 1, dan si R-nya sama dengan negatif 1. Nah, itu harus dipahami. Dengan R itu adalah pangkat dari variabel U. Maka jika R-nya dia tidak sama dengan negatif 1, nah maka
dia akan berubah jadi U pangkat R ditambah 1 per R ditambah 1 plus C. Seperti itu. Nah, jika si R-nya sama dengan negatif 1, dia akan berubah jadi logaritma natural atau ln mutlak U plus C. Seperti itu. Contohnya, misalkan Bapak punya integral X pangkat 5 dx. Berapa integralnya? Integral X pangkat 5 dx. Berapa integralnya? Halo? Coba di-on-kan kameranya. Silakan. Kalau Bapak punya X pangkat 5 dx, berapa integralnya? Berarti menggunakan aturan yang mana? Yang 2 atau yang 3? Halo? Yang kedua, Pak. Kedua. Jadi jawabannya berapa? Kalau Bapak punya X pangkat 5 dx, berapa jawabannya? X pangkat 5 plus 1 per 5 plus 1. Jadi jawabannya berapa? X pangkat 6 per 6, Pak. X pangkat 6 per 6 plus C. C. Kalau Bapak misalkan X pangkat negatif 1 dx, integral X pangkat negatif 1 dx, berapa jawabannya? Integral X pangkat negatif 1 dx. Apa jawabannya? X pangkat negatif 1 dx. Yaitu karena si R-nya, si pangkatnya dia adalah negatif 1, maka dia berubah jadi ln X plus C. Seperti itu. Jadi ln X plus C. Seperti itu. Misalkan Bapak punya Y pangkat negatif 1 DY. Berapa jawabannya? Halo? Ya, Pak. Ln mutlak Y plus C bukan, Pak? Ln mutlak Y plus C. Oke, selanjutnya yang eksponen. Jika Bapak punya integral EU DU, Bapak ya integralnya, integral EU DU. EU DU. EU DU. Berapa integralnya? Halo, catatannya ada nggak yang kemarin? Integral E pangkat U DU. Yang nomor berapa? 3. E pangkat U plus C, Pak. E pangkat U plus C. Misalkan Bapak punya integral E pangkat X dx. Berapa integralnya? Integral E pangkat X dx. Berapa integralnya? E pangkat X plus C. E pangkat X plus C. Oke.
Yang keempat, jika Bapak punya misalkan integral AUDU, misalkan integral AUDU, gitu. Sama dengan berapa integralnya? AUDU. Integral A pangkat U DU. Berapa integralnya? Yaitu apa? A pangkat U per A pangkat U per ln A plus C. C, dengan A adalah suatu bilangan yang tidak sama dengan 1 dan A-nya lebih dari 0. Seperti itu. Contohnya berapa? Misalkan integral 3x 3 pangkat x dx. Berapa jawabannya? Integral 3 pangkat x dx. Berapa jawabannya? 3 pangkat X per ln 3 plus C. Nah, 3 pangkat X per ln 3 plus C. Nah, kalau gini tuh mudah. Kalau gini nanti nah ini harus dipahami dan dihafalkan. Nanti kalau sudah berbentuk soal, biasanya mahasiswa suka kebingungan. Seperti itu. Kalau bentuk ini sudah terarah seperti itu. Nah, selanjutnya fungsi trigonometri. Jika Bapak punya integral sin U DU, apa integralnya? Min cos U plus C, Pak. Min cos U plus C. Nah, kalau turunan cos, apa turunan cos? Turunan cos apa? Turunan cos. Turunan cos adalah min sin. Seperti itu. Turunan cos adalah min sin. Maka turunan sin adalah min cos. Jadi dia saling berkebalikan antara turunan dengan integral. Jadi turunannya harus hafal juga. Turunan integral sin adalah min cos, turunan cos adalah min sin. Turunan sin adalah cos. Seperti itu. Pahami lagi turunan trigonometri pada matematika 1. Selanjutnya, integral cos UDU. Apa integral cos UDU? Sin U plus C, Pak. Nah, integral cos UDU. Integral cos UDU. Apa? Sin U plus C. Sin U plus C. Kenapa sin U plus C? Karena turunan sin adalah cos. Dia itu. Gitu. Integral sekant kuadrat UDU. Apa integral sekant kuadrat UDU? Tan U plus C, Pak. Nah, tan U plus C. Tuh. Integral kosekant kuadrat UDU. Negatif kotangan U plus C. Negatif kotangan U plus C. Integral sekant U tangan UDU. Integral sekant U tangan UDU. Apa? Sekant U plus C, Pak. Sekant U plus C. U plus C. Integral kosekant U kotangan UDU. Apa? Tan U plus C. Yaitu min kosekant U plus C. Integral tangan UDU. Apa? Integral tangan UDU. Cos U plus C. Min ln mutlak cos U plus C. Dia ada mutlaknya, hati-hati.
Selanjutnya, min kotangan UDU. Min kotangan UDU. Lon mutlak sin U plus C, Pak. Ln mutlak sin U plus C. Nah, itu yang fungsi trigonometri. Sekarang yang fungsi aljabarnya. Misalkan integral DU per akar A kuadrat min U kuadrat. Apa integralnya? Sin pangkat min 1 U per A plus C, Pak. Sin pangkat negatif 1 atau sin inverse U per A plus C. Seperti itu. Kemudian integral DU per akar A kuadrat plus U kuadrat. Apa? Integral DU per akar A kuadrat plus U kuadrat. Apa integralnya? 1 per A tangan min 1, pangkat min 1, U per A plus C, Pak. Nah, 1 per A, tangan negatif 1, tangan inverse, U per A plus C. Selanjutnya nomor 15. Integral DU per U akar U kuadrat min A kuadrat. Apa jawabannya? Yaitu 1 per A secant inverse mutlak U per A plus C. Atau dia bisa diubah juga dalam bentuk 1 per A cos inverse A per mutlak U plus C. Nah, itu ke-15 itu kalian harus pahami dan hafal. Nah, kita ke aplikasi soal. Soalnya udah dibahas belum? Minggu kemarin tuh. Sudah dibahas soalnya kemarin. Yang ini, yang integral substitusi, sudah dibahas belum? Halo? Sudah dibahas belum yang latihan soalnya? Belum kayaknya ya. Kalau belum, kita bahas sama-sama.
Oke, Bapak izin share screen ya. Kelihatan share screen-nya? Kelihatan, Pak. Oke. Dengan menggunakan metode substitusi, misalkan hitunglah A. Itu misalkan integral misalkan integral X, misalkan integral integral X per cos, misalkan cos kuadrat X kuadrat X kuadrat X kuadrat dx. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan ya. Nah, substitusi dia harus memisalkan suatu bagian yang mana, nah intinya, ini juga sudah dipelajari mungkin waktu SMA, jadi Bapak hanya mengulang kembali. Dia harus memisahkan suatu bagian yang mana dia bisa mencoret bagian pembilang E ketika sudah diturunkan. Begitu, itu strateginya. Misalkan U sama dengan X kuadrat. Gitu. U sama dengan X kuadrat. Nah, kan ketika dia diintegralkan kan jadi diturunkan kan dia jadi 2x ya. Nah, si x ini bisa mencoret x yang ada di pembilang. Nah, jadi gitu. Jadi dengan cara banyak latihan kalian bisa menemukan cara seperti itu, Jadi harus sering-sering latihan. Maka kita turunkan terhadap variabel U. DU sama dengan 2x dx. Nah, gitu. Pelajari lagi materi turunannya di Matematika 1 kalau teman-teman lupa. Nah, dx-nya nanti akan disubstitusikan ke dx ini. Nah, jadi harus ubah dulu. Dx sama dengan, maka yaitu du per 2x. Si dx-nya teh. Nah, du sama 2x dx, maka dx 2. Nah, nanti akan disubstitusikan ke sini. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya, integral seperti itu. Nah, dx-nya masukkan. Kan ini udah jadi du kan?
udah dimisahkan jadi U. Nah, ini karena X kuadratnya sudah dimisahkan U, ini jadi U. U. Nah, gitu kan. Nah, DX-nya ganti. DX-nya ganti dengan DU per 2X. Si DX-nya tuh. Jadi DU per 2X. Nah, ini. Nah, gitu kan. Nah, ini bisa dicoret kan? X ini bisa dicoret dengan X ini. Nah, gitu kan. Nah, ini kan bisa jadi berubah ini. Ini kan. Ini. Situ, ini juga hilang. Gitu kan. Nah, ini juga bisa berubah jadi 1/2, jadi ke depan kan. Bisa ke depan 1/2-nya ini. Atau misalkan kita pindahkan aja ke depan dulu ya. Nah, jadi ini 1/2-nya bisa pindah ke depan. Ini kan kalau kita ini jadi gini. 1/2 DU kan gitu ya. Ini teh. Jadi dari proses ini kita bisa ubah jadi ini. Nah, koefisiennya bisa dikedepankan. Ini bisa dikedepankan. Ini tuh bisa dikedepankan. 1/2 ke sini. Ini. Nah, kita ingat bahwa 1/cos itu, 1/cos itu dia sama dengan sekan. 1/cos itu. Nah, sedangkan di sini dia cos kuadrat, jadi sama dengan sekan kuadrat. Gitu. Jadi 1/cos itu sama dengan sekan. Nah, ini sama dengan sekan. Sekan kuadrat UD. Gitu kan. Nah, integral sekan kuadrat, nomor berapa tuh yang sekan kuadrat? Coba lihat. Itu nomor berapa? Yang integral sekan kuadrat. Yaitu nomor, halo? Nomor berapa yang mencari sekan 7, kuadrat? Pak. Nomor 7. Jawabannya apa? Sekan kuadrat. Integral Tangan sekan kuadrat. Hah? Tangan kuadrat plus C. Masa? Sekan kuadrat. Integral sekan kuadrat UDU, jawabannya apa? Tangan U plus C, Pak. Tangan U. Nah, berarti setengah, gitu kan. Setengah, nah, tan U plus C. Selesai belum sampai sini? Sudah selesai belum? Halo? Selesai belum? Belum, Pak. Apa yang belumnya? U-nya belum diganti. Nah,
ganti dengan apa? X kuadrat. X kuadrat. Ini X kuadrat. Nah, ganti X kuadrat. Nah, nanti mah kalian kalau misalkan minggu depan kuis, misalkan sepakati kuis kedua atau UAS, jawabannya jangan gini. Nah, harus dijelaskan, misalkan, kenapa memisahkannya UX kuadrat. Karena tujuannya supaya bisa mencoret pembilang kasih penjelasan di sininya. Nah, kenapa dia 2X dx? Karena menurut aturan turunan, bahwa si pangkatnya dikurangi 1, 2-nya dikali koefisien. Kan 2 kali 1, 2. Nah, kasih penjelasan, jangan gini. Kalau gini, Bapak ngasih nilainya nggak terlalu bagus. Karena kemungkinan untuk saling mencontek tinggi kalau dia ujiannya ujian online. Dikasih penjelasan pada setiap langkahnya. Nah, kenapa dia U? Karena sudah dimisahkan di awal bahwa U-nya X kuadrat. Kasih penjelasan. Gitu. B, yang B selanjutnya. Misalkan yang B itu di sini, nah misalkan integral. Kasih B, nah integral integral misalkan integral tiga per akar 5 min 9 X kuadrat. 9 X kuadrat. Gitu. Bagaimana mengerjakan soal B ini? Menggunakan aturan mana? Yaitu menggunakan aturan nomor berapa? Aturan nomor 13. Nah, dia menggunakan aturan nomor 13. Lihat lagi catatannya. Di mana integral DU per akar A kuadrat min U kuadrat sama dengan sin inverse U per A plus C. Nah, gitu. Kayaknya lebih baik dengan Bapak yang mengerjakan. So, siapa yang mau mengerjakan? Silakan. Mujahid Aditya. Silakan Mujahid Aditya, kerjakan Mujahid Aditya. Halo Mujahid Aditya. Ada Mujahid Aditya? Tidak ada ini.
Tidak ada. Nah. Alfred, Albert, no person. Ayo Alfred. Bisa dengar suara Bapak, Alfred? Resna Rizkiani. Halo Resna. Silakan kerjakan, Resna. Soalnya integral 3 per akar 5 min 9 X kuadrat dx. Silakan Resna, Bapak melihat. Silakan di share screen. Tadi akar berapa, Pak? Integral 3 per akar 5 5 min 9 X kuadrat. min 9 X kuadrat. Akarnya semua 5 min 9 X kuadrat. Termasuk ini. Akarnya semua. Gimana ini?
Seperti ini, Pak. Boleh, silakan dijelaskan ke teman-teman yang lain, silakan. Jadi ini soalnya integral 3 per akar 5 min 9x pangkat 2 dx. Jadi kita misalkan dulu punya itu 3x. Kenapa? Karena akar dari 9x itu 3x. 5x kuadrat itu 3x. Turunan dari 3x itu jadinya du per 3 dx. Kita cari tahu dulu dx-nya berapa, kita pindah ruas jadinya du per 3. Kemudian kita masukkan ke fungsi aljabar yang ke-13. Berarti saya harus tulis dulu ya, Pak? Biar Ya, pokoknya ditulis sedetail mungkin. Gitu. Silakan. Jadi ini tuh ada ininya, ada fungsi aljabarnya yang minggu kemarin di nomor 13. Fungsinya itu du Nah, jadi fungsi aljabarnya itu kan yang nomor 13 akar du per integral dari du per akar a kuadrat min u kuadrat sama dengan sin inverse kali u per a ditambah c. Ini bentuknya du-nya itu habis itu ini sama dengan akar integral dari 3 per akar 5 min u kuadrat kali du per 3. Ini hasil dari yang pemisalan itu. 3 sama 3-nya habis. Maksudnya jadi 1. Terus kita masukkan ke dalam bentuk ini. Sin inverse u per a tambah c. U-nya udah diketahui. U-nya udah diketahui yaitu 3x. A-nya itu akar 5 ditambah C. Jadi hasilnya sama dengan sin inverse 3x per akar 5 ditambah C. Seperti itu, Pak. Oke, ada yang ditanyakan? Ada kesulitan dari soal ini? Nah, yang masih hati-hati adalah biasanya mahasiswa terjebak di penentuan U. Hati-hati. Nah, biasanya U-nya 9x kuadrat. Padahal itu mah bukan U ya, itu mah U kuadrat. Nah, hati-hati. Kejebak di sana. Lalu menentukan nilai A dan U, hati-hati juga tuh. Biasanya A-nya adalah 5, Pak. Padahal bukan 5, dia akar 5. Gitu ya. Hati-hati. Jadi sering-sering mengerjakan soal tipe-tipe seperti ini. Oke, terima kasih. Silakan ditutup share screen-nya. Terima kasih, Pak. Ya.
Oke, selanjutnya. Yang nomor C. Nah, silakan. Yang nomor C, misalkan. Yaitu, misalkan, integral 6E pangkat 1/X. 1/X. Kemudian X kuadrat. X kuadrat. Dan DX. 6E pangkat 1/X per X kuadrat DX. Oke, siapa yang mau mengerjakan soal ini? Silakan sambil latihan. El Nurmas mau mengerjakan El Nurmas. Halo El Nurmas, ada El Nurmas? Iya, Pak. So, kerjakan El Nurmas. Silakan sambil latihan. Silakan El Nurmas. Iya, Pak. Silakan.
Halo, El Nurmas, sudah? Silakan di-share screen sambil berjalan aja, Nurmas. Iya Pak, bentar Pak. Jadi kita bisa melihat prosesnya bagaimana, silakan. Halo, Elnurmas, apakah kesulitan, Elnurmas? Maaf, saya masih agak kagok buat ini Pak, pakai Word, jadi Boleh, masih boleh agak pakai video juga, langsung ditujukan video tulisan tangannya, nggak apa-apa. Silakan. boleh Pak. Ya, Pak. Boleh, silakan. Bapak saya pakai ini boleh Pak? Buat Elnurmas apa sih? Silakan. Baik Pak.
Halo, Mas, apakah kesulitan mengerjakannya? Kesulitannya di mana, Mas? Ya, Pak, Halo? saya masih bingung. Nah, menurunkannya juga salah, Mas. Menurunkan U-nya juga. Gimana, Pak? Ya, menurunkan U-nya juga. Itu Ya, salah, masih Pak. salah. Ya, harusnya -1. DU sama dengan dulu. 1 kuadrat, kan itu teh sama dengan X pangkat -1 kan? 1/X itu kan? 1/X itu sama dengan X pangkat -1. -1 dikedepankan jadi -1. Nah, dikurangi 1 kan jadi -2. -1. Bukan yang itu. Yang turunannya ya, Mas. DU sama iya. dengan DU sama dengan DU tuh, maka DU tuh lihat. Maka DU. Nah, itu. Oh, yang ini, Pak. Maka DU sama dengan dulu dong. Iya, Pak. Apa jadi nah gitu. Sama dengan -1. Nah, gitu kan, -1. Nah, kuadrat. Sekarang cari DX-nya. DX sama dengan, buat lagi di bawah. Berapa DX-nya? Nggak usah dicoret gitu, kan bisa dihapus itu. Eraser. Bisa dihapus. Nah, DX. DX kan jangan dihapus. Kenapa DX dihapus? ditulis lagi, Pak. Kenapa DX-nya dihapus? Kan itu yang mau dicari. Itu DX-nya jangan dihapus yang di sana tadi. Nah, itu kan yang mau dicarinya, DX. So, cari DX sama dengan berapa DX-nya. Kayaknya Mas, jawabannya kesulitan ya. Kesulitan ya, Mas ya. Nanti minta ke orang tua untuk minta privat aljabar ya. Gitu. Kesulitan. So, ke Bapak dipandu. Nanti minta apakah itu nanti privat manual atau banyak sekarang privatan. Jadi minta pendalaman tentang aljabar. Soalnya nanti biar nggak ketinggalan ya, Mas ya. DX sama dengan DU, so tulis. DU per -1 X kuadrat. -1 per
Per. Kenapa dikali? Bapak nggak bilang dikali. Per. dx sama dengan du per lagi, dibagi lagi. Nah, gitu. X kuadrat. Nah, gitu kan. Sama dengan du titik min X kuadrat. Nah, gitu. Nah, itu dx-nya. Nanti masukin ke sana. Integral 6 EU, sok tulis lagi itu soalnya. Pangkat U, hati-hati. Jadi itu mah U, kali U itu mah. Pangkat U per X kuadrat per X kuadrat. Bukan X kuadrat, kenapa jadi per X kuadrat tuh, lihat soalnya. Kan soalnya X kuadrat, kenapa jadi dx-nya ganti L Nurma sama du kali min X kuadrat. Kan udah ada tuh dx-nya sama dengan du kali min X kuadrat. Kali du, titik du. Du-nya mana? Nah, so, sama dengan dulu di sana. Nah, kan min X kuadrat per X kuadrat bisa dicoret tuh. Coret. So. Sama X kuadrat di bawah. Nah, kan jadi minnya ada tetap satu. Jadi min integral, sok tulis lagi. Integral negatif 6 EU atau boleh negatif 6, sok negatif 6 dulu. Langsung dikeluarin negatif 6-nya. Negatif 6-nya keluarkan, L Nurmas. Negatif 6 integral. Bisa dikeluarkan kan koefisiennya. Negatif 6. Negatif 6. Negatif 6 integral. Integral EU DU. Sama dengan di sebelah kiri sama dengannya biar panjang. Sebelah kiri mana kiri? Kiri bawah terus. Nah, di sana. So, integral EU apa? El Nurmas nomor berapa? Coba lihat.
3, Pak. Hah? Integral EU apa? Lihat nomor berapa tuh? Integral EU. Tanya buka. Yang nomor 3 bukan, Pak? Iya, nomor 3. Jadi apa? EU Integral plus C. integral EU apa? Halo, Nurma. EU plus C, Pak. Ya, berarti min 6. Sok, tulis. EU, E pangkat U. U plus C. Nah, U-nya ganti sama pemisalan awal. E-nya kemana? Kenapa E-nya jadi hilang? Hati-hati, Nurmas. Kan yang diganti cuma U-nya saja, E-nya tetap. Jadi negatif 6, E pangkat 1 per X plus C. Min 6 nama nggak bisa dihapus. Negatif 6 nama tetap. U-nya yang diganti sama 1 per X. Gitu, Pak. U-nya di atas atau 1 per X-nya. Kenapa jadi negatif 1 per X kuadrat? Kan U-nya 1 per X. Jadi 1 per X kan ya, Pak, dipangkatin gitu di E-nya. Iya, mesti di atas atau kalau pangkat mah nggak boleh sejajar dengan E. Salah, itu mah negatif 6, E kali, itu mah gitu. Kalau usah di atas 1 per X-nya. Udah, Pak. Nah, negatif 6, E pangkat 1 per X plus C. Itu ya, saran dari Bapak mah Nurmas, pelajari lagi aljabarnya, turunannya. Kelihatan Nurmas masih Pak. banyak kesulitan. Terima Panik, kasih Nurmas. Kasih banyak, Pak. Silakan ditutup share screen-nya. Kalian ada kuliah lagi nggak? Sudah duhur? Halo? Nurmas, Pak. ada jam berapa? Tidak, Pak. Hah? Jam berapa? Jam 1, Pak. Jam 1. Oh, kita sampai jam setengah 1 ya. Sedikit lagi ya, kalau jam 1. Oke, selanjutnya. Nah, tadi Nurmas sudah mengerjakan. Sekarang yang nomor D-nya. Integral
integral pangkat X pangkat X pangkat X pangkat X 4 plus 9 pangkat 2X. DX-nya jangan lupa. Oke. Jadi soal selanjutnya adalah integral pangkat X per 4 plus 9 pangkat 2X dx. Oke, siapa yang mengerjakan? Silakan. Sebenarnya Bapak teh nggak suka menunjuk mahasiswa teh, tapi karena mahasiswanya kurang aktif, jadi Bapak tunjuk aja. Suci Aulia, silakan Suci Aulia. Iya, Pak. Silakan kerjakan, saya lihat. Sebentar, Pak. Saya buka Word-nya dulu. Bapak izin share screen. Silakan Suci. Mohon maaf, Pak. Tadi yang soalnya 4 tambah berapa ya, Pak? Integral pangkat X per 4 plus 9 4 plus 9 pangkat 2X. 9 pangkat 2X.
Bapak mohon maaf. Di saya lagi mati lampu, terus ini laptop sayanya lowbat, Pak. Udah lanjutin sebisanya aja. Iya, Pak. Silakan. Gimana?
Sudah? Kemana? Pak, maaf. Katanya itu laptop sucinya mati, Pak, katanya. Ya ulah, lanjutin sok sama Dewi. Dewi lanjutin Dewi. Lanjutin Dewi. Iya, Pak. Kami latihan sok Dewi. Lanjutin biar lulus mata kuliah ini Dewi. Maaf, Pak, ini nge-lag, Pak, Word-nya. Boleh silakan mau pakai Word boleh, mau di langsung boleh silakan. Oke, karena waktunya kalian mau kuliah lagi jam 1 ya, Bapak tugaskan aja untuk semuanya. Jadi teman-teman nanti masukkan di kolom atau satukan dengan tugas mingguan. Di catatan harian mingguan nanti masukkan di file catatan kalian. Soalnya ini, nah, soalnya yang nomor D dengan yang nomor E ya. Nah, nanti masukkan di tugas mingguan. Seperti itu dengan yang nomor E sebagai latihan. Yaitu integral
kuadrat integral X kuadrat akar X pangkat 4 X pangkat 4 plus 11 dx. Nah itu ya, yang D sama E kalian kerjakan, nanti masukkan di catatan harian. Seperti itu. Oke, Bapak cukupkan sekian pertemuannya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.